Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarkannya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Belas kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita semakin mendekati hari raya Natal. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang Elisabet dan Sakaria. Sebuah kisah perjalanan yang panjang, di mana hidup mereka dipenuhi dengan suka dan duka. Dalam perjalanan hidup mereka, ada sekali banyak tantangan sebagai suami istri. Tetapi satu hal yang kita pelajari adalah kesetiaan Sakaria dan Elisabet. Mereka setia sekalipun mereka belum dikaruniai seorang anak. Karena kesetiaan mereka satu sama lain, mereka saling mendukung satu sama lain. Akhirnya Allah berbelas kasih terhadap mereka. Sekalipun di usia lanjutnya, mereka tetap dikaruniai seorang putra. Dalam permenungan saya, janji Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Walaupun tantangan dan cobaan berganti-ganti dalam kehidupan kita, kalau kita setia, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita jauh lebih tenang, maka kita akan menerima berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan bagi semua orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak, kalian sebagai suami istri, diajak untuk saling menguduskan satu sama lain, saling menerima kelemahan dan kelebihan satu sama lain. Kalau saat ini ada badai dalam perkawinan rumah tanggamu, hadirkan Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan telah menyatukan Anda dalam bahtera keluarga saat ini, maka Tuhan akan menolong Anda selalu. Persoalannya, apakah Anda mau duduk dengan tenang bersama-sama, memaafkan satu sama lain, tidak memaksakan kehendak terhadap satu sama lain, tetapi saling memberkati satu sama lain dengan doa-doamu, maka kehidupan bahtera rumah tanggamu akan bertahan. Sakaria dan Elisabet, mereka bertahan karena mereka percaya
bahwa janji Tuhan akan indah pada waktunya. Bahwa Tuhan akan selalu mendampingi mereka sampai kapanpun. Apakah kita punya iman yang sama? Sekalipun saat ini seakan-akan Tuhan jauh dari kita, seakan-akan Tuhan belum menjawab doa-doa kita, apakah kita mau terus datang kepada Tuhan? Apakah kita terus memasrahkan kehidupan kita seperti Maria juga? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita semakin mendekati masa-masa Natal ini. Kita berjuang untuk melepaskan segala belenggu-belenggu dosa dari kehidupan kita, sehingga rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Zakaria dan Elisabet sebagai salah satu contoh. Sekali lagi, semuanya indah pada waktunya. Kita tetap datang kepada Tuhan, sekalipun kadang kita masih mengalami pergumulan yang berat. Saya juga berjuang, Bapak Ibu. Saya juga punya pergumulan. Pergumulan bukan hanya karena saya sebagai seorang biarawan, tapi pergumulan juga yang berkaitan dengan keluarga saya. Tapi saya percaya, kalau Tuhan memanggil saya, Tuhan juga akan menjaga semua orang yang ada di sekitar saya. Kadang kita mengalami keputusasaan. Kadang kita mengalami kebimbangan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita semakin dekat dengan Dia, agar berkat-berkat-Nya boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mujizat Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita dengar dalam kisah Injil pada hari ini, kelahiran Yohanes adalah satu mujizat yang luar biasa bagi Zakaria dan Elisabet karena kesetiaan, karena ketabahan mereka, karena iman mereka. Apakah kita punya iman yang sama? Percaya, Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul seorang diri. Mari saya ajak kita sekalian. Kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita mau menerima mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan. Maka jangan pernah berhenti. Ketika engkau harus memikul salib, pikulah itu dengan setia. Pikulah itu bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Di masa-masa memasuki masa Natal ini, saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu, buanglah sampah-sampah yang tidak berguna. Maafkan pasangan hidupmu. Maafkan anak-anakmu. Maafkan kedua orang tuamu. Mari kita biarkan Yesus hadir dalam keluarga besar kita masing-masing. Kita tinggalkan semua kebencian, iri hati, permusuhan. Semuanya tidak ada guna. Kita biarkan berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan datang membawa damai. Tuhan datang membawa sukacita. Mari kita bawa hal yang sama untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kita hanya membawa sukacita bagi orang lain, lalu kita lupa membawa sukacita bagi keluarga besar yang ada bersama dengan kita setiap hari. Ampuni istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, karena mereka diberikan oleh Tuhan untuk mendampingi engkau dan berjalan bersama dengan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas jatuh bangun yang boleh kami alami, atas kesulitan-kesulitan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, bila kami sering mengeluh
akan semua pergumulan yang kami alami. Tambahkan iman kami, agar kami terus menantikan janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari kelahiran-Mu semakin mendekat. Bantulah kami untuk membersihkan diri kami dari hal-hal yang menghalangi kami untuk menyambut Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang kebingungan. Orang-orang yang saat ini sedang jauh daripada-Mu. Orang-orang yang saat ini mengalami keputusasaan yang berat. Agar mereka boleh merasakan cinta-Mu Tuhan. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.